Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih kepada penggembala yang memberikan saya kesempatan menyampaikan firman Tuhan dalam seri Revival dalam Kekudusan. Revival dalam Kekudusan. Bulan ini ya, tema gereja kita Revival dalam Kekudusan. Artinya kebangkitan atau kebangunan rohani dalam hal kekudusan. Saya ambil subtemanya yaitu Holiness and Perseverance. Apa temanya? Holiness and Perseverance, kekudusan dan ketekunan. Apa hubungannya kekudusan dan ketekunan? Nah, ini kita akan bicara saudara sekalian. Ya. Kekudusan dan ketekunan itu ternyata tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau hidup kudus, kita mesti tekun. Ya. Definisi perseverance itu adalah quality of continuing with something even though it is difficult. Ya. Jadi perseverance, ketekunan itu ya, kualitas terus menerus terhadap sesuatu. Dalam hal ini terhadap kekudusan meskipun menghadapi kesulitan. Nah, itu definisi yang menurut saya bagus ya, perseverance. Jadi untuk mencapai kekudusan standar Allah itu kita kudu wajib tekun. Amin saudara. Nah, kita akan bahas hal ini saudara. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan mengambil dua bagian. Nah, ini bagian yang pertama. Ini kekudusan dalam arti pasif. Ya, pasif atau aktif itu dilihat dari posisi kita sebagai orang percaya. Ya. Karena Allah itu pasti aktif. Ya, pasti. Nah, dikatakan begini. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes saudara kita. Jadi Paulus itu dipanggil ya, untuk menjadi Rasul. Memang kehendak Allah. Kepada jemaat. Nah, jemaat di sini dari bahasa aslinya eklesia, yaitu gereja. Ya, jadi saudara dan saya ini eklesia, jemaat Allah. Kepada jemaat Allah di Korintus. Nah sekarang karena saya khotbah di GBI Filemon, berarti ini juga firman untuk jemaat di Filemon. Yang jemaat Filemon katakan amin. Yaitu mereka yang dikuduskan. Jadi yang dikuduskan, kita nih. Kita dikuduskan, bentuknya pasif. Jadi kita itu dipanggil ya, untuk menjadi orang kudus, makanya dikuduskan. Kalau Allah tidak menguduskan kita, kita tidak mungkin bisa hidup kudus. Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jadi dikuduskannya harus di dalam Kristus Yesus. Tidak bisa di dalam yang lain. Apalagi dikuduskan dalam pendeta atau di dalam manusia suci manapun. Hanya di dalam Kristus Yesus. Amin saudara sekalian. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib menebus kita, kita tidak mungkin bisa hidup kudus. Ya. Yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi panggilan kita sebagai orang percaya adalah orang-orang kudus. Bukan orang kudus yang dekat Demak, dekat Semarang, dekat Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tapi menjadi orang-orang kudus, sifatnya kudus. Dengan semua orang di segala tempat. Jadi bukan hanya jemaat Korintus, tetapi semua orang di segala tempat, termasuk kita. Amin. Yang orang katakan amin. Nah, saudara dipanggil untuk menjadi orang kudus. Yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi Tuhan kita, Yesus Kristus, juga Tuhan orang yang dipanggil menjadi orang kudus. Jadi kita ini komunitas orang kudus. Yang am dan kudus. Ayat terakhir, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya. Nah, kata dikuduskan di situ dari bahasa Yunaninya hagio, hagiaso, ya, hagiaso. Sedangkan orang kudusnya dari kata Yunani hagios. Nah, yang menarik di situ orang kudus itu bentuknya jamak. Jadi untuk kita bisa menjadi kudus kita harus dalam komunitas, nggak bisa dalam kesendirian. Makanya kita butuh gereja. Amin saudara sekalian. Untuk membuat kita, untuk kita masuk dalam proses pengudusan. Nah bagian yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 23. Ini bagian di mana kita aktif. Kalau tadi kita pasif, kita dikuduskan ya, oleh darah Yesus, oleh kematian Yesus. 2 Timotius 2 ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Kata itu kata kerja aktif. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ia yang menyucikan dirinya dari hal jahat akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, noble purpose. Coba katakan noble purpose. Nah, monyong dikit saudara ya. Jadi
Kalau kita aktif menyucikan diri kita dari hal yang jahat, apapun yang jahat, iri hati, dengki, benci, ingin menjatuhkan orang, ya. Kemudian Victor, pikiran kotor, cabul, ya. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Bicara soal perabot, di ayat sebelumnya ayat 20, dalam rumah yang besar terdapat perabot yang terbuat dari emas, perak. Itu perabot untuk maksud yang mulia. Waktu saya renungkan perabot untuk maksud yang mulia di ayat 20, mungkin bisa ditampilkan. Itu ternyata begini saudara, zaman dulu, contohnya di Daniel pasal 5 itu, nah, saya ingin menjelaskan ayat 20, karena ada hubungan dengan perabot rumah untuk maksud mulia. Zaman dulu itu, perabot itu digunakan untuk pesta yang terbuat dari emas. Ya. Karena apa? Emas itu nggak pernah karatan. Emas itu mulia. Untuk bisa memiliki emas, ya, ini perabot emas, ya, rumah besar itu istana biasanya, mansion, biasanya hanya orang-orang kaya yang punya perabotannya emas. Atau minimal perak. Emas itu mesti dimurnikan 1064 derajat Celcius. Baru biji-biji emas itu ya bisa murni, baru bisa dibentuk. Nah, jadi para pembesar itu menggunakan perabot dari emas itu untuk dipakai buat perabot emas itu. Mulia. Ya. Sedangkan perabot yang kurang mulia, yang terbuat dari kayu atau bahan yang lain, sekarang plastik itu biasa di dapur. Enggak pernah panci atau penggorengan ditaruh di depan. Enggak pernah. Hanya cangkir yang dari emas. Jadi kalau diangkat mengkilat. Nah, itu dipakai di pesta raja-raja. Ya. Nah, orang yang menyucikan dirinya akan jadi perabot emas yang dimuliakan. Waktu saya renungan ini luar biasa. Kita akan menjadi perabot, bahkan kita akan di dalam kerajaan surga kalau kita punya karakter emas. Di Lukas pasal 13 ayat 29. Orang dari utara, dari timur, dari barat, utara, selatan akan makan, minum, akan makan di dalam kerajaannya. Pasti kalau kita makan di dalam kerajaannya, perabotannya emas. Betul nggak saudara sekalian? Nah, untuk bisa makan di dalam kerajaan surga, saudara harus punya kualitas emas. Amin. Makanya dikuduskan itu kudu di bumi ini. Enggak nanti di sana. Di sana terlambat. Makanya ini penting. Doktrin tentang kekudusan ini supaya kita paham. Amin saudara sekalian? Ya. Nah, kita lanjut ayat 21. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, noble purpose atau divine purpose. Ia dikuduskan, ini dari kata Yunaninya tadi sama hagiaso. Cuman kata menyucikan itu bukan pakai hagiaso tetapi ekkatairo. Nanti saya akan jelaskan. Dipandang layak. Jadi kalau biji-biji emas itu nggak bisa layak di dalam kerajaan untuk pesta. Tapi ketika udah ada bentuknya, bentuk cangkir, bentuk piring begitu, itu layak dipakai. Ya. Oleh tuannya, dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat 22, tindakan kita. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Pak, saya udah tua, tapi nafsunya terlalu muda. Itu sulit kita menjadi orang Kristen yang berkenan. Kata kudus ada dua, ya, hagiaso, to make holy, membuat kudus, treat as holy, memperlakukan bagaimana bisa kudus, set apart as holy atau sanctified. Nah, ini pernah dijelaskan oleh Pak Gembala. Jadi dipisahkan, ya, dipisahkan. Ya. Tapi ada definisi yang menarik nih, to purify by expiation. Nah itu tuh. Artinya dimurnikan dengan penebusan. Nah ini berarti kekudusan pasif. Jadi Yesus yang menebus. Kalau Yesus tidak menebus kita nggak bisa jadi perabot untuk maksud mulia. Kita tidak bisa masuk menikmati makan minum di dalam kerajaannya. Makanya itu kasih karunia. Amin saudara sekalian. Ya. Kemudian dijelaskan free from the guilt of sin. Bebas dari rasa bersalah atau rasa dosa. Memang waktu kita percaya Yesus, bertobat, terima Yesus, status kita menjadi orang kudus. Status tuh. Tetapi belum tentu saat itu benar-benar kudus. Makanya kita harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 10. Artinya masuk dalam proses pengudusan. Selama kita jadi orang percaya.
Makanya bersyukur ketika kita dibaptis, nggak langsung meot. Kita masuk dalam proses pengudusan, supaya keadaan kita benar-benar kudus. Nah itu maksudnya, free from the guilt of sin. Ya. To purify internally by renewing of the soul. Jadi di dalam nih, batin kita ini, ya, yang perlu dikuduskan. To separate from profane things and dedicate to God. Jadi dipisahkan dari hal-hal yang najis. Ya, begitu saudara sekalian. Kalau biji emas itu kan mesti dibakar. Hanya emas yang murni nanti keluar. Kalau nggak dibakar, nyampur. Emasnya nggak 24 karat. Ya, dedicate to God. Dipersembahkan untuk Allah. Itu saudara. Ada 3 kata Yunani, hagios, hagiasmos, dan hagiosune. Ya. Saya dulu pernah dikritik, Bapak jangan pakai bahasa Yunani. Ya, Alkitabnya bahasa aslinya Yunani. Bagaimana gua nggak pakai bahasa Yunani? Bahasa yang lain Pak, ya kagak bisa. Hagios itu orangnya, a saint. Sacred bahasanya ya, bahasa Inggrisnya, sacred. Nah sacred itu ternyata ya, bahasa Yunani. Ya. Sakrare, sakrum. Ya, menjadi sakramental atau sakramen. Ternyata sakramun ya, sakrum, sakramentum, susah tuh saudaranya. Sakramentum itu ternyata dipakai ketika seorang prajurit dilantik menjadi prajurit Roma, dia bersumpah, dia berjanji, dia berikrar untuk setia kepada kaisar. Nah itu kata sakramentum. Kalau kita bicara soal etimologi, itu hagios, ya, sacred. Hagiasmos itu proses of making or becoming holy, proses. Jadi kalau kita sudah dikuduskan, kita masuk proses. Nah ini proses nih, tuh. Proses pemurnian, proses sampai satu state standar yang Allah kehendaki. Itu hagiasmos. Nah, hagiosunenya a holy or sanctified state. Keadaan orang yang sudah diproses sehingga kudus. Keadaannya mencapai itu. Kita nggak bisa berkeadaan sebagai hagiosune kalau nggak masuk dalam hagiasmos, proses. Makanya semua orang Kristen harus masuk dalam hagiasmos, harus masuk dalam proses pengudusan. Makanya ketika dibaptis biasanya ada suara waktu kecil tuh, waktu remaja. Nanti siap-siap hadapi masalah kesulitan lu. Habis dibaptis. Ah gitu saudara. Padahal nggak usah dibilang begitu pun, semua kita akan masuk dalam proses pengudusan. Nggak ada yang amin saudara sekalian. Ini udah serak-serak nih, tinggal separuh lagi. Ah itu saudara sekalian, masuk dalam proses pengudusan. Nggak nanti. Tapi sekarang, amin saudara sekalian, itu nggak mudah loh. Saya kan Kristen sejak remaja, Pak Gembala kan sama-sama waktu remaja pemuda. Apalagi istri saya ini. Saya kan udah denger ini nih. Ayo hidup kudus. Kuduslah, suci. Tapi susah loh. Apalagi zaman now. Untuk hidup kudus, Yang kedua, ekatairo. Dari kata, itu artinya to clean out, to clean thoroughly. Membersihkan habis-habisan. Jadi bersihnya tuh enggak sedikit-sedikit. Thoroughly. Dari kata ek itu keluar. Eklesia itu yang dipanggil keluar. Kaleo itu dipanggil. Keluar. Katairo itu artinya to cleanse. Of filth itu kotoran. Impurity, memurnikan. Ya. Nah ada penjelasannya katairo ini. To prune trees and vines. Memangkas pohon atau pohon anggur ya from useless shoot like a vine cleansed by pruning and so fitted to bear fruit. Amat saudara ya. Jadi seperti pohon anggur itu di pruning, dipangkas supaya bisa berbuah. Kalau batang yang pasti nggak berbuah pasti ditebang. Makanya saudara itu punya potensi untuk berbuah. 30, 60, 100. Ketika benih firman ditabur dalam tanah yang subur, itu punya potensi berbuah. Nah untuk bisa berbuah banyak lebat, harus dipangkas. Di sini siapa yang petani? Anggur. Haleluya, tidak ada saudara ya. Itu dibersihkan. Makanya Yesus di Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi kalau ranting gak berbuah, udah habisin aja. Kemudian dibakar. Dan setiap ranting yang berbuah, ada potensi. Nah kekudusan itu semuanya buah. Sebenarnya karakter, sebenarnya kualitas. Jadi orang yang percaya Yesus itu punya potensi, punya kuasa untuk bisa berbuah.
Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Anak Allah itu punya potensi memiliki sifat kudus. Amin, saudara sekalian. Makanya di pruning, dibersihkan. Itu pakai kata katairo. Kamu memang, ya, jadi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Banyak berbuah bukan hanya kuantitas, tapi kualitas. Kualitas berkeadaan seperti orang kudus atau seperti Yesus orang kudus itu. Ayat 3, kamu memang sudah bersih. Jadi yang membersihkan apa? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi proses pengudusan itu butuh firman. Bukan hanya butuh penebusan. Itu pasif. Kita ditebus oleh darah Yesus. Untuk masuk dalam pengudusan kita butuh firman. Makanya ketika kita percaya Yesus, Efesus 1 ayat 13, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nggak bisa. Jadi secara doktrinal, kekudusan itu bisa dijelaskan dari bentuk sakramen yang tadi saya jelaskan. Baptisan, jadi ketika orang percaya Yesus itu dibaptis. Itu bukan air baptisan atau tindakan baptis yang menguduskan, tetapi apa? Makna esensi baptisan itu. Apa? Kesediaan meninggalkan manusia lama dan hidup baru melalui pembelajaran firman. Seperti prajurit itu, sakramentum. Dia bertekad, saya akan berjuang. Ya. Untuk apa? Tuannya. Nah sama kita juga berjuang. Untuk apa? Mencapai sasaran target yang Tuhan kehendaki. Nah itu baptisan tuh maknanya begitu. Bukan hanya sekedar seremonial, tetapi merupakan tekad. Sebenarnya Yesus tidak membaptis, murid-muridnya yang membaptis dengan air. Tetapi Yesus membaptis dengan api, dengan Roh Kudus. Apa tuh baptisan api? Baptisan pemurnian. Makanya kalau saudara ngerti pengajaran ini, ketika menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, cobaan itu kan banyak. Betul nggak saudara sekalian? Ada dulu orang, aduh saya kenapa mesti banyak mengalami cobaan. Cobaan memang banyak. Kalau dikit cobain, dikit cobain ya. Memang banyak tantangannya. Setelah kita jadi Kristen, itu memurnikan kita. Ya. Yang kedua, sakramen yang kedua perjamuan kudus. Yang menyucikan bukan roti dan anggur, tetapi darah Yesus. Yang dilambangkan tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur. Itu yang menguduskan. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, darahnya tertumpah, tubuhnya habis tercabik-cabik, kita nggak bisa kudus. Amin saudara sekalian. Nah pertanyaannya, hidup kudus itu gampang atau susah? Yang bilang susah angkat tangan. Nah, yang bilang gampang angkat tangan. Nggak ada. Yang bilang gampang-gampang susah, semua angkat tangan saudara sekalian. Karena itu yang paling aman. Hidup kudus itu saudara sekalian, ya. Jangan semua dulu dong, satu-satu ya, biar seru nah gitu ya. Saya udah buat itunya ya. Jadi hidup kudus itu bukan hanya susah. Bukan hanya susah banget. Tapi mustahil. Mustahil. Ada orang kaya dikisahkan dalam Matius 19. Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk bisa memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang apa? Ya, kenapa kamu disebut aku yang baik? Hanya Allah yang baik. Lakukan hukum Taurat. Dia bilang apa? Semuanya itu jangan apa? Harus engkau menyembah Tuhan Allahmu, ya, jangan menyebut sembarangan, kuduskan hari Sabat semuanya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri semuanya. Ya, hormati ayah ibumu. Semua itu sudah aku lakukan sejak kecil, sejak masa mudaku. Bagus gak saudara sekalian? Bagus orang gini, nggak jahat, udah baik. Dia cari gara-gara, apalagi masih kurang. Nah ini, sebab baik aja nggak cukup. Yesus bilang kalau engkau hendak sempurna, jual segala milikmu, semua ya, segala milikmu, berikan kepada orang miskin. Kemudian ikutlah aku. Ikut ngapain? Diproses dalam pengudusan, dimuridkan. Apa yang terjadi dengan orang kaya yang masih muda ini? Bahasa Yunani mengatakan dia melengos, lalu pergi meninggalkan Yesus. Sebab hartanya banyak. Maka Yesus berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Enggak bisa dimuridkan, enggak bisa dikuduskan. Jadi susah. Tuhan sedikit saja kan yang diselamatkan. Yesus enggak bilang dikit, karena memang dikit. Berjuanglah, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang berusaha, tapi tidak dapat. Jadi kalau hanya berusaha, tidak berjuang dengan tekun, enggak bisa. Makanya kalau ditanya, hidup kudus gampang atau susah? Mustahil.
Daud tuh urapannya 3. Daud urapannya 3. Urapan raja diurapi. Sebagai imam, sebagai nabi. Tetapi ketika ada wanita cantik jelita, tubuhnya bahenol, montok weleh-weleh. Pikirannya ketika melihat, ting-nyut, dipanggillah wanita itu. Alkitab mencatat dia berzina dengan wanita itu. Bayangin, urapannya 3. Kita kan urapan paling berapa? Bisa jatuh dalam dosa. Orang Kristen bisa nggak jatuh dalam dosa? Pendeta bisa nggak jatuh dalam dosa? Saudara jangan semangat begitu saudara ya. Bisa. Makanya Paulus mengatakan hati-hatilah jika kamu teguh berdiri, jangan sampai kamu jatuh. Karena kamu bisa jatuh sama seperti orang yang tidak mengenal Allah pun jatuh. Jadi nggak mudah saudara sekalian. Daud jatuh dalam dosa. Makanya salah satu syair puisinya dibilang begini. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ini dosanya nih. Makanya kalau nggak diampuni, itu Daud tidak mungkin jadi orang yang berkenan di hati Bapa di surga. Tetapi ketika dia minta ampun, dia menyadari dosanya, pembunuhan berencana dan perzinahan. Dan dia harus menanggung konsekuensi logis di mana dia mengalami pedang, mengalami yang luar biasa. Di situ dia dikuduskan. Makanya ketika di akhir hidupnya umur 70, meskipun ada wanita cantik jelita yang disebut namanya Abisak. Alkitab mencatat wanita itu sangat cantik. Menemani dia karena kedinginan. Alkitab mencatat loh. Dia tidak bersetubuh dengan wanita itu. Kalau dulu sebelum dia bertobat. Itu main comotan aja. Sekarang di depan mata pun. Alkitab mengatakan dia tidak bersetubuh dengan wanita itu. Jadi saudara siapapun kalau tidak masuk dalam hagiasmos. Nggak bisa hidup kudus. Makanya gampang atau susah? Mustahil. Nggak mungkin. Bagi manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Itu di Matius 19 ayat 26. Orang kaya bilang, sukar masuk surga, Yesus bilang. Seperti onta masuk lubang jarum. Maka murid-murid gempar. Kalau gitu siapa yang bisa diselamatkan? Bagi manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah itu kan bagi Allah Pak. Matius 9 ayat 23. Bagi orang percaya. Segala sesuatu mungkin juga. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau saudara dan saya percaya Yesus. Tidak ada yang mustahil. Kenapa? Ada Roh Kudus. Yang memberikan kita kekuatan. Amin saudara sekalian. Untuk bisa hidup kudus. Jadi kalau ditanya gampang atau susah hidup kudus. Mustahil. Penjelasannya gimana? Yang tadi itu saya udah jelaskan sampai saya aus saudara. Jadi ini pergumulan. Kenapa? Ada 3 alasannya kenapa sulit. Yang pertama, di dalam manusia itu, manusia berdosa ada hasrat. Hasrat itu seperti kekuatan. Yang disebut kodrat dosa. Yang bertentangan dengan kehendak Allah. Paulus menyadarinya. Aku ingin melakukan yang baik. Yang jahat aku lakukan. Ada kodrat tuh, ada hukum dosa tuh. Memang hukuman dosa sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Sehingga kita dimungkinkan masuk kerajaan surga. Tetapi hukum dosa, kodrat dosa. Itu harus kita perjuangkan. Apa namanya perjuangannya? Menyucikan diri. Seperti Daud ini. Daud ini mengatakan kodrat dosa itu ada dalam diriku. Aku diperanakan dalam kejahatan. Diperanakan dalam dosa. Jadi waktu saudara lahir, itu kodrat tuh ikut tuh. Adam jatuh dalam dosa, kodrat dosanya ngikut. Nah kita yang harus berjuang. Kedua, pengaruh gaya hidup yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Ini gaya hidup dunia ini. Dunia coba saudara lihat ya. Saya di YouTube lihat pendeta dari sini ke atas pakai jas. Badannya tegap. Tapi dari sini ke sini pakai rok mini. Khotbah dengan pedenya. Brother sister. Saya bingung. Kira-kira kalau saya khotbah pakai rok mini, apa yang terjadi? Pak Gembala akan datang, pergi lu. Sekarang ini lihat gaya hidup pelangi seperti itu bisa di gereja. Luar biasa saudara, sulit untuk bisa hidup kudus. Ketiga, dunia di mana kita hidup semakin jahat. Alkitab mengatakan yang jahat akan makin jahat, yang cemar makin cemar. Jadi intensitasnya makin luar biasa. Kuasa kegelapan bekerja dengan giat merusak pola hidup orang percaya. Luar biasa saudara sekalian. Nah, siapakah orang kudus? Ini saya percepat saja ya, karena waktu saudara sekalian. Orang kudus biasanya itu jamak, makanya dalam komunitas. Hagios ya, atau hagio.
itu dipisahkan untuk maksud Allah. Noble purpose, maksud yang mulia. Atau God's purpose. Itu untuk ditempatkan dalam kerajaannya. Itu maksud mulianya itu di situ, saudara sekalian. Bukan hanya dipakai menjadi saluran yang luar biasa sebagai mana emas. Emas itu kan sekarang kan disimpan. Karena harganya udah sekarang hampir 3 juta. Sekarang emas pun dibutuhkan sebagai bahan semikonduktor. Karena emas, perak itu konduktor terbaik yang nilainya 6 lebih. Terutama emas itu menghantar energi apapun itu mulus. Kalau perak ada korosinya. Kalau buat audio video itu jernih. Ya. Untuk audio itu bening begitu saudara. Makanya emas mahal. Kalau saudara punya emas, sekarang ini luar biasa. Dulu beli mobil yang seperti saya itu mesti 500 gram. Sekarang cukup 200 gram. Karena emas mahal. Bapak punya emas berapa? Ya nggak banyak. Saya punya emas Pak 70 kilo. Ya, siapa kok? Emasnya 70 kilo. Ya, Ibu Wati, Mas Jody. Saudara. Jadi untuk maksud ilahi. Orang-orang kudus adalah umat yang umat Allah karena kebenaran yang diperhitungkan oleh Kristus. Jadi Yesus mati, kita diperhitungkan, terhisap menjadi orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang yang dinyatakan sebagai kudus, pengudusan posisional. Jadi waktu kita percaya Yesus yang sudah mati di kayu salib, posisi kita sebagai orang kudus. Jadi kalau dia nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, posisinya tetap orang berdosa. Dan dipanggil untuk punya gaya hidup kudus, yang disebut pengudusan progresif. Bukan hanya aktif, progresif. Orang-orang kudus bukan saja tidak berdosa, tetapi sampai satu titik tidak bisa berbuat dosa lagi, alias berkodrat ilahi. Itu targetnya, ultimate goalnya. Sampai nggak bisa lagi berbuat dosa seperti Daud. Meskipun udah di depan mata, Alkitab mengatakan dia tidak berzina. Sampai posisi begitu saudara. Nah pasif atau positional status, ini dimensi pertama yang tadi saya udah berkali-kali ulang. Dikuduskan dalam nama Tuhan artinya Tuhan mengubah status kita yang percaya kepadanya dari pemberontak dinyatakan sebagai anaknya. Nah statusnya itu bukan status orang berdosa, tetapi orang kudus. Itu karena penebusan darahnya. Aktif progresif, artinya keberadaan kita yang tadinya waktu percaya masih belum kudus, sedikit-sedikit berdosa, sedikit-sedikit melakukan kesalahan. Lama-lama, bukan hanya sedikit-sedikit, tidak lagi bisa lagi berbuat dosa. Nah itu menjadi orang kudus itu harus aktif. Karena memiliki karakter kekudusan Bapa itu harus dididik. Ibrani 12 ayat 10 itu dihajar, dimurnikan sampai betul-betul mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Nah itu disebut pengudusan progresif, kodrat ilahi. Kalau Yohanes mengatakan 1 Yohanes 3 ayat 9 bisa ditampilkan. Itu sampai sifat Allah itu ada dalam diri kita. Sifat Allah kan kasih. Ini kan revival of love. Tetapi jangan lupa, sifat Allah itu juga kudus. Hagios. Itu melekat dalam diri kita. Itu yang disebut dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Itu sampai tidak lagi bisa berbuat dosa. Jadi nggak dikit-dikit berbuat dosa. Sampai tidak lagi berbuat dosa. Setiap orang yang lahir dari Allah. Waktu percaya Yesus, itu diberikan status sebagai anak Allah. Itu lahir dari Allah. Posisional. Tidak berbuat dosa lagi. Harus punya tekad. Tidak lagi berbuat dosa. Makanya ada perjamuan kudus. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Benih ilahi di sini bisa firman, bisa sifat Allah. Kalau Pak Andi bilang ada DNA Allah. Ketika kita lahir, DNA Allah itu melekat dalam diri kita. Lahir baru maksudnya secara rohani. Itu ada dalam diri kita. Walaupun ada kodrat dosa, tapi ketika lahir baru secara spiritual, ada sifat Allah. Amin saudara sekalian. Sehingga kalau itu betul-betul full, kita miliki sifat Allah, kita akan berkodrat ilahi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi untuk mencapai kodrat ilahi itu butuh perjuangan. Sebab standar hidup orang percaya itu jelas. Standar yang kita harus achieve, harus capai. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak bercacat. Inilah kehendak Allah. Ingat nih, kehendak Allah. Pengudusanmu, proses pengudusan itu hagiasmos. Supaya kamu menjauhi percabulan. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jelas panggilan Allah tuh. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi waktu kita percaya Yesus ada roh kudus dalam diri kita dimeteraikan.
Makanya konsekuensi logis ketika kita jadi Kristen, kita harus sama kudusnya seperti Yesus mencapai kekudusan Allah. Ya, itu jelas. Makanya kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu sudah dikhotbahkan oleh Pak Ii dan Pak Andi, Pak Hendy. Ya. Jadi selama kita hidup ini, menumpang di bumi ini, kita harus mengerjakannya dengan takut dan gentar. Sehingga kita bisa mencapai kekudusan seperti yang dimiliki Yesus. Yesus juga berjuang dengan tekun. Ya. Jadi sama seperti kudusnya itu seperti dia. Yesus tuh sampai meneteskan darahnya. Nah, apakah kita sudah sebisa mungkin mencapai kekudusan seperti yang Yesus capai? Ibrani 12 ayat 3, coba dibuka. Jadi saudara sekalian, ini perjuangan kita selama kita hidup. Ibrani 12 ayat 3, ayat 4 dan seterusnya. Coba dibuka ya. Tolong dibantu ya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya mencucurkan darah itu perjuangan saudara sekalian. Nggak mudah. Saya kan pendeta bukan baru saudara sekalian. Jadi saya menyadari penting. Maka ada kutipan saya ambil di sini. God is more interested in our holiness than our happiness. He more concerned about our character than our comfort. Tuh saudara, ya belum ditayangin. God is more interested in our holiness than our happiness. He more concerned about our character than our comfort. Artinya apa saudara? Ada yang tahu? Ya baca aja di bawahnya saudara sekalian. Allah lebih tertarik dengan kekudusan kita ketimbang kebahagiaan kita. Ia lebih memperhatikan karakter kita daripada kenyamanan kita. Karakter kualitas kekudusan itu Allah concern. Makanya itu juga harus jadi concern kita. Amin saudara sekalian. Bagian yang terakhir. Posisi yang harus diusahakan dan dikejar. Status progresif. Ya. Status progresif. Ini yang kita harus usahakan. Jadi bukan hanya diem, tapi aktif, progresif. Tadi saya jelaskan hagiasmos itu proses. Orang percaya harus masuk proses pengudusan. Dari jahat, kalau dia belum mengenal Tuhan, jahat itu masuk akal. Sebab apa? Dia belum tahu kekristenan. Tapi kalau dia jadi Kristen tapi jahat, jangan-jangan ini belum percaya Yesus. Harus berubah baik seperti orang kaya itu. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak menginginkan orang milik orang lain. Dan berjuang harus berkenan. Amin saudara sekalian. Baru sampai titik sempurna. Seperti Yesus setelah mencapai kesempurnaannya menjadi contoh. Ini proses. Makanya kita mesti mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi kekudusan itu harus diperjuangkan dengan serius. Tadi dengan takut dan gentar, dengan gemeter. Ibrani 12 dan 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Saya suka terjemahan bahasa Indonesia LI ini, kejar. Dari kata dioko. Kejar itu seperti pemburu mengejar buruannya. Jadi bukan hanya asal tembak, tapi jaraknya mesti pas. Makanya mesti dikejar. Amin saudara sekalian. Jangan meneng baik, kejar. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya mengalami Tuhan nggak mungkin. Makanya kekudusan itu diperjuangkan di bumi ini. Jadi usaha hidup kudus harus menjadi satu-satunya goal kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi holiness is the ultimate goal of the Christian life. Nah, itu saudara sekalian. Jadi menjadi orang kudus, hagios itu perjuangan buah. Yang berikutnya, 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan. Ngejarnya gimana? Menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Jasmani ini kita bisa tercemar. Saya suka memperhatikan kesehatan. Ternyata ketika orang rokok, yang kretek itu, dia berhenti, dia pakai vape. Ternyata vape itu lebih bahaya daripada rokok kretek. Sebab bisa dimasukin nikotin, bisa dimasukin narkoba. Dan itu lebih mengerikan kerusakannya. Nah itu kita harus jauhkan. Tuh, menyucikan begitu, menjauhkan. Dari semua pencemaran jasmani. Ini jasmani ini kan bisa tercemar. Rohani apalagi? Rohani itu bisa tercemar dari pikiran-pikiran dursila. Pikiran-pikiran yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Ini kita harus halau. Amin saudara sekalian. Kita memang gak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kalau dia bersarang, halau. Amin saudara sekalian. Nah, itu menyucikan aktif pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan. Loh, kekudusan.
Hagiosune. Menyempurnakan artinya mencapai state keadaan kudus. Kalau kita perjuangkan. Jadi hagiosune itu masuk dalam proses pengudusan. Harus dengan kesadaran untuk berjuang. Yang terakhir, Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah. Jadi setelah berjuang, ada buahnya, ada hasilnya, buah di sini hasil. Yang membawa kamu kepada pengudusan. Hagiosmos itu. Ada buahnya. Yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, resultingnya, akibatnya, ialah hidup kekal. Hidup kekal itu bukan hanya durasinya selama-lamanya, tetapi kualitasnya. Dan kualitas itu adalah hasil perjuangan kita bersama dengan Roh Kudus. Jadi pengudusan itu buah perjuangan orang percaya karena anugerahnya. Nah, itu betul apa yang dikatakan Pak Hendy. Anugerahnya. Tapi kita juga harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Seperti Yusuf itu bisa jadi Perdana Menteri orang nomor 2 di Mesir. Karena punya hikmat yang luar biasa. Kenapa dia punya hikmat yang luar biasa? Karena dia sebagai itu kan kalau penyaluran itu namanya konduktor ya, conductivity namanya, conductivity. Itu kan kalau mampet nggak bisa tuh, tenaga rohani, tenaga hikmat Allah tuh mengalir nggak bisa. Nah Yusuf ini masih muda, tapi dia ngerti apa yang dimaksud dengan kekudusan yang diajarkan Alkitab. Itu hikmat tuh, karena dia diam di kemah bersama dengan bapaknya Yakub. Nah, di Kejadian 9 ayat 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ketika dia digoda sama Tante Po. Nah, for your information, Tante Po itu kan pejabat, istri pejabat, pegawai istana, pengawal istana Firaun. Itu kan lingkaran kekuasaan, jabatannya tinggi. Pada zaman itu, istri pejabat umumnya itu cantik jelita. Itu nggak bisa mungkin jelek, nggak, pasti, bisa pasti. Karena Alkitab mengatakan itu godaan. Kalau yang menggoda itu nggak cantik, itu bukan godaan, musibah, saudara. Jadi pasti cantik. Alkitab mengatakan berhari-hari, bahkan di rumah ini ia tidak besar lebih kuasanya daripadaku. Itu istri Potifarnya. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Nah ini nih, dia menyadari hidupnya ini mesti kudus. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia itu bertekad sakramentum. Ya, aku akan hidup kudus. Sehingga dia menjadi konduktivitinya itu lancar. Gitu saudara sekalian. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Saudara bisa bayangin. Yang membujuk itu cantik luar biasa. Sup. Sini sayang sama tante. Kalau anak muda sekarang, bukan tantenya yang merayu. Tapi dianya sendiri. Yusuf dari hari ke hari dibujuk. Apa yang Yusuf lakukan? Ia tidak mendengarkan bujukan itu. Enggak didengerin, dijauhkan. Kalau sekarang enggak bisa tante, dia melengos. Puncaknya, pada suatu hari perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Kita mencatat, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu lalu lari keluar dari kubangan dosa itu. Jangan lari di tempat. Ngapain suruh pemanasan tante? Siap. Habis saudara. Gak ada cerita tentang Yusuf. Itu berjuang saudara. Sekarang masih muda saudara sekalian. Aduh. Dulu saya kerjakan umur 20-an. Di satu perusahaan. Tugas keluar kota. Sama teman-teman. Ya saudara tahu sendiri teman-temannya itu. Saya kan masih doon ya, masih nggak pengalaman. Diajaklah ke satu tempat. Tapi kan saya udah aktif tuh. Sebagai ketua remaja, ketua pemuda, ketua retreat. Saya mulai berasa nih kok kenapa begini ya suasananya ya. Betul aja saudara sekalian masuk tuh. Yang itu kayaknya udah pengalaman tuh. Udah masuk ke dalam. Pas saya buka, Masya Allah tabarakah. Itu perempuan-perempuan muda. Pakai baju kayak suster begitu keluar saudara sekalian. Saya bilang matang deh nih. Waduh. Saya udah tahu nih, ini mesti lari keluar. Cerita Yusuf ini saya udah kedengar. Ini kalau saya masih di situ, saudara sekalian. Roh penurut, tetapi daging lemah. Saya akan dicocok hidung saya. Ayo masuk. Saya langsung, permisi ya. Mau kemana lo? Mau kemana? Nyari es krim. Lah, padahal gue kagak doyan es krim. Sekenanya aja. Saya keluar.
Pas saya keluar, ada yang nyusul ikut saya. Untung bukan perempuan itu yang nyusul. Lu ikut juga, iya. Itu berapa lama tuh mereka di kamar gitu? Waduh, nggak tahu ya. Ya kita tungguin aja deh. Saya di luar ngobrol aja tuh sama dia tuh. Ya. Udah sejam. Pas saya masuk, saudara sekalian, pada cengengesan. Hehehe. Lu kemana aja lu? Enggak. Yuk kita pulang yuk. Udah pulang, ngapain di sini? Saya baru tahu belakangan. Ternyata itu tempat untuk seperti itu, saudara sekalian. Kalau enggak, saya mungkin enggak jadi pendeta, saudara sekalian. Habis saya. Masa depan saya habis. Jadi saudara sekalian, enggak mudah. Makanya kita harus berjuang. Amin, saudara sekalian. Mari kita hidup kudus dengan perjuangan bersama dengan Roh Kudus. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.